selamat datang di podcast Ngosan, Ngobrol Santai. Ya, ini adalah podcast perdana dari Hotel Davam Pekanbaru. Dengan saya hostnya Yana. Ya, pada episode perdana ini kita akan menghadirkan sosok inspiratif buat teman-teman sekalian, ya, yang bisa memberikan wawasan, menambah wawasan buat teman-teman. Nah, di episode perdana ini kita menghadirkan sosok yang cukup lama berkecimpung di dunia perhotelan, ya, yang mungkin teman-teman sudah mengenal atau belum mengenal sosok beliau, ya. Nah, di samping saya sudah ada Pak Benny Marcel, ya. Pak Benny Marcel ini selaku pimpinan perusahaan di Hotel Davam Pekanbaru. Apa kabar Pak Marcel? Baik, Bu Yana. Ya, luar biasa Bapak. Ya, beliau ini adalah sosok inspiratif kita pada episode perdana. Ya, beliau adalah orang yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia perhotelan. Kita mau tanya-tanya nih kiat-kiat sukses dari beliau gitu ya. Nah, kalau untuk Pak Marcel sendiri Pak, bergabung di dunia perhotelan itu sudah berapa lama Pak? Ya, baik, terima kasih. Halo semuanya yang ada di sini, Bu Yana. Waduh, sehat ya? Sehat. Kalau bertanya tentang sudah berapa lama, saya itu awalnya itu di Bali ya. Saya bekerja awal di Bali itu di tahun 2003 setelah saya lulus dari sekolah pariwisata di Bali di Akademi Pariwisata Triatmajaya Bali. Baik. Itu di tahun 2002 dan kebetulan waktu itu saya dapat kesempatan untuk bekerja di luar negeri waktu itu karena ada bom Bali waktu itu. Oh iya, ya, waktu benar, itu 2002 terakhir ya itu. Saya punya kesempatan karena di Bali tidak ada kehidupan untuk pariwisata, jadi saya dapat kesempatan di luar negeri, yaitu di Malaysia waktu itu, Bu Yana. Baik, berarti udah berapa? Kalau dihitung, ya dari 2002 sampai sekarang 2003 sampai 21 tahun. 21 tahun ya, luar biasa ya, 21 tahun. Pak Marcel berada di dunia perhotelan ya Pak ya, yang bisa sampai dengan mengantarkan beliau menjadi pimpinan perusahaan ya, general manager di suatu perusahaan di Hotel Bintang 3 ya untuk Davam Pekanbaru ya Pak ya. Nah, ini kan tadi Bapak udah sampaikan Bapak udah 21 tahun nih Pak. Boleh dijelaskan awal karir Bapak di dunia perhotelan seperti apa Pak? Ya. Jadi kalau diceritakan awal karir saya itu ada efek dari bom Bali sebenarnya. Tadi saya sampaikan bahwa dengan adanya bom Bali, kita ini mencari kerja susah waktu di Bali. Jadi saya mempunyai kesempatan waktu itu untuk bekerja di Malaysia. Gitu ya. Jadi saya mengawali karir saya itu sebagai housekeeping waktu itu ya. Dalam prosesnya awal itu sebagai room boy. Jadi step by step selama 2 tahun di Malaysia itu sampai terakhir saya jadi malah berpindah departemen yaitu sampai di FB supervisor gitu. Jadi setahun di housekeeping, setahun di beda-beda FB. departemen Ya, gitu jadi ya. Karena saya kan selalu mencari passion lah waktu itu. Saya pengen saya itu cocoknya di mana nih gitu. Jadi saya awalnya di housekeeping dulu, tapi ada kesempatan di FB, saya masuk di FB dan waktu itu jadi FB supervisor sampai 2 tahun di sana. Dan waktu 2004 setelah saya di sana, saya balik ke Indonesia. Saya bekerja di salah satu hotel di Bali, ya. Jadi saya waktu itu sempat bekerja di salah satu hotel di Bali, tapi juga tidak berlangsung lama, karena ada bom Bali juga waktu itu di tahun 2005 bom Bali 2 kalau nggak salah waktu itu. Setelah itu saya mencoba di peruntungan lain Bu Yana. Jadi sebenarnya kalau di secara experience saya ini saya lakukan, salah satunya saya menjadi credit marketing officer karena saya itu bekerja di salah satu leasing waktu itu karena memang dunia perhotelan, dunia pekerjaan karena bom Bali 2 saya juga harus cari pekerjaan lain. Akhirnya saya di leasing mencoba saya menjadi credit marketing officer waktu itu. Dan setelah perkembangan perjalanan karir saya kembali lagi ke Bali kurang lebih di tahun 2008 kalau nggak salah saya kembali ke Bali, tapi bukan langsung ke hotel juga, tapi waktu itu saya juga sebagai sales mobil Bu Yana. Jadi awal karir saya itu di sales mobil. Baik, berarti nggak hanya di hotel aja Pak, ada yang terselip di bidang lain gitu ya? Kondisi itu yang sehingga saya harus merubah dari passion saya sebenarnya. Gitu. Jadi saya jadi sales mobil waktu itu dalam waktu kurang lebih hampir 2 tahun lah, kurang lebih 2 tahun, dan di tahun 2009
10 itu baru saya kembali ke hotel lagi gitu ya. Tapi waktu itu tidak berlangsung lama juga karena saya mencoba untuk mencari passion yang tepat buat saya ya, karena saya melihat bahwa memang industri perhotelan ini menjadi tujuan cita-cita saya waktu itu. Jadi saya waktu terjun sebagai sales manager itu di tahun 2013. 2013 itu jadi sales manager di Ana. Jadi dari sales manager tadi baru kesempatan selanjutnya jadi sampai dengan hari ini jadi GM ya, Pak. Jadi setelah sales manager saya hanya butuh 2 tahun jadi manager sales manager. Habis itu dapat kesempatan jadi GM waktu itu di tahun 2016. Saya bilang tadi 2016 di salah satu hotel di Bali. Baik, luar biasa sekali ya sampai Pak ya. Sekarang ya. Jadi kalau jadi general manager itu dari 2016 sampai sekarang jadinya hampir 7-8 tahun ya kalau nggak salah. Berarti memang passionnya itu di perhotelan ya Pak ya? Ya, memang kalau bercerita lagi bahwa dari kecil saya pengen jadi general manager sebenarnya. Saya kalau anak kecil itu kan kalau di ceritanya gitu tuh ya, cita-citanya apa? Kalau saya nggak, memang cita-citanya general manager. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya terinspirasi dari om saya gitu. Oh, berarti memang ada background yang perhotelan juga dari keluarga salah satu keluarga saya menjadi waktu itu saya masih kecil kerjanya di hotel, kok enak ya kerja di hotel itu. Itu menjadi inspirasi saya sampai beliau menjadi general manager, saya pengenlah seperti beliau gitu. Jadi ada salah satu inspirasi lah. Jadi mungkin itu asal muasal Bapak ngebentuk diri pengen sekolah di perhotelan dan akhirnya jadi bekerja di dunia perhotelan. Betul, ya. Karena inspirasi dari Om tadi ya Pak ya. Gitu. Oke. Baik. Tadi kan kita ngebahas tentang karir personal Bapak nih Pak. Nah, kalau sekarang kita mau ngebahas tentang Dafam. Ya, Bapak kan sekarang jadi general manager di Hotel Dafam. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit sejarah tentang Dafam, Pak? Baik. Sejarah Dafam ini didirikan di tahun 2010 ya. Tepatnya di 7 Juli 2010. Dua founder, yaitu Bapak Billy Dahlan dan Bapak Andi Irawan. Sampai sekarang hampir 13 tahun ya. 13 tahun sudah memiliki 29 hotel, hampir 30 hotel lah yang ada di seluruh Indonesia. Baik, berarti udah sangat banyak juga hotel-hotelnya ya Pak ya. Banyak. Dan kebetulan kayaknya baru ulang tahun ya Pak ya. Kalau 7 Juli ya kan. Selamat ulang tahun deh kalau gitu buat Dafam Hotel Management gitu ya Pak. Baik, dari hotel-hotel yang Dafam tadi sendiri itu kantor pusatnya di mana Pak? Atau memang base-nya di Pekanbaru atau di mana gitu Pak? Dafam Hotel Management itu base-nya di Semarang. Ya, jadi awal asal dari Dafam Hotel Management itu di Semarang. Ya, jadi salah satu hotel pertama kita itu di Semarang. Bapak sendiri di Dafam udah berapa lama nih Pak? Saya bergabung Dafam itu di tahun 2018 ya. 2018 waktu itu saya jadi general manager di Dafam Lotus Jember. Oh baik, berarti sebelum di Pekanbaru Bapak di Jember dulu di Dafam Lotus Jember gitu ya. Oke. Berarti udah habis mutasi nih ya Pak ya? Mutasi dari jadi Jember kalau gabung Dafam nih di Jember 2 tahun, di Pekanbaru sampai sekarang hampir 4 tahun. Betah ya Pak ya? Betah Bu Yana. Betah sepertinya karena udah siap, Bu Yana. 4 tahun ya Pak. Baik. Selanjutnya kalau tadi kita ngebahas tentang Dafam, tentang Bapak secara individu. Nah, kalau sekarang kita mau ngebahas tentang pencapaian Bapak nih Pak, selama Bapak di Dafam Pekanbaru, apa aja yang udah Bapak berikan dan mungkin pencapaian buat Bapak pribadi selama di Dafam, Pak? Ya, ini salah satunya ya, Bu Yana. Jadi setelah saya hampir 4 tahun lah di sini, di tahun 2023 ini banyak sekali yang kita capai, terutama Dafam Pekanbaru. Salah satunya yang sangat prestisius ini adalah penghargaan Tourism Award 2023 dari Dinas Pariwisata sebagai the best hotel, kategori hotel berbintang, menjadi yang terbaik untuk di Pekanbaru. Luar biasa ya. Terus yang selanjutnya secara internal kita juga di Dafam Hotel Management kita punya aplikasi yang namanya Hai Dafam. Kita sudah 2 tahun berturut-turut menjadi the best production. Dari unit-unit yang banyak tadi itu ya Pak ya? Unit yang banyak tadi kita 2 tahun sudah berturut-turut menjadi the best production dari 2022 sama 2023. Oke, luar biasa. Terus habis itu di saat
acara buka vagansa, acara Ramadan, kita juga mendapatkan award untuk the best iftar juga, seluruh Dafam juga. Dan yang terakhir kita juga dapat penghargaan, bukan terakhir juga ya. Jadi saya juga pernah mendapatkan apresiasi juga sebagai pelaku pariwisata dari Dinas Pariwisata sebagai GM inovatif dan kreatif. Dan yang terakhir saya juga dapat Hotel Dafam Pekanbaru dapat penghargaan untuk Agoda online sebagai the best customer review gitu. Oke, berarti sudah banyak sekali ya untuk dalam jangka waktu 4 tahun Bapak di Dafam Pekanbaru sudah banyak pencapaian-pencapaian yang sudah Bapak berikan ya. Dan ini cukup bergengsi ya dari Dinas Pariwisata setempat ya Pak dari Pekanbaru ya memberikan apresiasi sebagai kategori hotel berbintang. Kalau katakan berbintang di Pekanbaru banyak hotel berbintang, tapi Dafam Pekanbaru luar biasa bisa memberikan mendapatkan penghargaan yang luar biasa seperti ini. Baik ya, tadi kan kita kalau ngebahas tentang pencapaian nih Pak, tadi udah pencapaian. Nah, tapi kan di sela-sela pencapaian itu kalau kita tahu bersama ada pandemi Corona nih Pak. Betul. Di 2020. Yang saya tahu di dunia pariwisata itu kalau pas pandemi COVID pasti ekonomi secara global itu terguncang Pak, apalagi sektor pariwisata. Nah, gimana cara Bapak agar Hotel Dafam Pekanbaru ini tetap dapat bertahan, bahkan bisa memberikan mendapatkan penghargaan-penghargaan? Gimana nih Pak? Ya, memang waktu itu situasi sulit ya Bu Yana ya. Benar. Di tahun 2020 kita mendapatkan suatu musibah lah saya anggap ini di dunia kita pariwisata. Kita harus menghadapi suatu pandemi ya. Ini sangat luar biasa yang ternyata berjalan begitu lama ya sampai tahun 2004 terakhir ini ya sudah tidak ada lagi. Saat itu saya benar-benar harus berpikir ya bagaimana. Yang pertama hotel tidak tutup, ya kan? Pasti bagaimana hotel itu tidak tutup karena waktu itu juga perintah khusus dari Dafam Hotel Management harus tetap buka, tapi tetap menjalankan operasional secara maksimal. Jadi saya dan tim waktu itu banyak strategi yang kita buat. Jadi salah satunya mungkin untuk membuat aktivitas ya karena memang hunian kamar juga lagi drop sekali ya Pak. Jadi kita punya suatu gagasan ya kita buat outside catering waktu itu yang kita antar ke jadi nggak berfokus pada kamar aja ya Pak, ya, tapi dari sektor lain kita maksimalkan dari sisi jadi F&B-nya sektor gitu yang ya. Di luar daripada hotel kita maksimalkan gitu. Jadi di saat hunian kamar yang lagi turun ya kita harus yang berpotensi apa ini ya jadi dari sisi F&B yang kita kembangkan waktu itu kita outside catering ya jadi banyak memang yang saya sedikit membuat hotel ini bisa survive itu adalah bagaimana memanage atau mengatur situasi operasional ini tetap berjalan. Ya walaupun apa yang kita rasakan memang berat, tapi dari situasi yang ada ini membuat kita jauh lebih kuat sebenarnya. Akhirnya kita melewati masa-masa yang sulit itu, kita menjadi tim yang solid, kita menjadi tim yang kompak, membuat hotel ini sampai sekarang masih bertahan. Dan akhirnya kita setelah pandemi kita mendapatkan penghargaan dari kita luar biasa lah buat kita teman-teman kita, tim kita semuanya sudah bekerja luar biasa setelah menghadapi situasi yang sulit dan kita mendapatkan award yang luar biasa ini. Oke, luar biasa sekali buat Dafam Pekanbaru ya ketika mungkin yang saya tahu hotel-hotel itu pada berjatuhan ketika pandemi Pak karena mungkin tidak mampu menanggung biaya operasional tapi untuk Dafam Pekanbaru sendiri malah ketika pandemi masih tetap bisa survive ya Pak. Itu pencapaian yang luar biasa ya. Oke. Semoga ini menjadi inspirasi juga buat teman-teman di luar sana yang mungkin mempunyai usaha juga bisa memberikan kekuatan buat diri dia, buat teman-teman karena sudah mendengar ini bisa seolah-olah nanti ke depannya ya teman-teman punya harapan ya kalau ketika di saat susah pun ya selalu ada cara buat kita bisa bangkit kembali. Baik ya. Kan tadi kita udah ngebahas Pak Marcel sendiri udah 21 tahun di dunia perhotelan. Pasti kan ada jenuhnya Pak ya. Tadi sempat Bapak juga loncat beda bidang nih Pak. Nah, hingga akhirnya bisa kembali lagi ke perhotelan. Pasti kan ada sesuatu yang menguatkan Bapak ya. Mungkin bisa menjadi tips buat teman-teman gimana caranya Bapak bisa tetap enjoy dan bahkan bisa mengembangkan diri di perhotelan ini Pak. Ya, jadi saya itu punya
prinsip ya, punya prinsip bahwa segala sesuatu itu kita harus mencoba. Kalau kita nggak mencoba ya kita nggak pernah tahu. Makanya saya punya tagline buat teman-teman, saya ingetin kalau saya lagi berbicara bahwa if you never try you never know ya kan? Jadi saya tidak pernah membuat apa yang sudah kita dapat itu tidak dijalankan dengan maksimal. Kenapa? Selama saya mendapatkan kepercayaan atau saya udah mendapatkan kesempatan ya jangan disia-siakan. Jadi kalau kenapa kita harus tidak menyia-siakan, karena ya ini kesempatan. Ya kesempatan itu kata orang kan tidak datang 2 kali ya. Jadi selama kita diberikan kesempatan dan tanggung jawab, lakukan sebaik mungkin. Ya. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita mencintai dulu apa yang kita kerjakan. Apapun pekerjaannya kita, kalau kita mencintai pekerjaan kita, ya kita akan lebih nyaman untuk melaksanakan pekerjaan. Jadi kalau walaupun kita di awal mungkin posisinya ya rank and file ya, staff biasa ya Pak, tapi kalau kita mencintai pekerjaan kita, kita menikmati pekerjaan kita, bisa memberikan kesempatan kita buat karirnya bisa berkembang lebih baik gitu ya Pak ya. Oke, ini menjadi inspirasi juga buat teman-teman. Jadi kalau kita yang mungkin posisinya masih di level staff atau staff rank and file ya, jangan gampang putus asa ya. Siapa tahu kesempatan karir kita bisa berkembang lagi lebih hebat nantinya kalau kita mencintai pekerjaan kita ya. Oke, kita udah di penghujung acara. Nah, tapi sebelum acara ini berakhir, saya ingin bertanya dengan Pak Marcel ya. Apa yang menjadi pesan dan harapan Bapak ke depannya, Pak? Mau seperti apa Bapak secara individual atau ada target lain di ke depannya, Pak, untuk Pak Marcel sendiri, Pak? Ya, kalau saya itu tidak pernah berhenti untuk mencapai apa yang saya inginkan. Jadi artinya saya itu secara pribadi masih banyak kesempatan gitu. Artinya saya tidak pernah berhenti untuk mencoba hal yang lebih menantang lah. Oke, jadi nggak pernah puas gitu ya, Pak? Jangan pernah puas dengan apa yang sudah dapat. Gitu. Kalau kita merasa puas ya udah kita selesai. Tapi kalau saya selalu mencoba sesuatu yang baru, hal yang baru, terutama di dunia perhotelan ini ya, karena banyak kesempatan di dunia kedepannya. Saya ingin terus mengasah kemampuan saya, terus belajar untuk bisa meningkatkan karir saya ke depannya. Kan masih banyak nih step-step ke atas ya. JM ini bukan jadi satu pencapaian terakhir, tapi menjadi kedepannya lagi lebih baik lagi. Jadi saya ingin increase karir saya ke depannya, karena saya yakin bahwa kalau kita tetap berusaha untuk mencapai itu ya jangan pernah puas ya. Iya benar. Jadi kalau kita udah puas duluan, kita nggak termotivasi lagi ya Pak ya. Tapi kalau kita ada hasrat ingin berkembang lebih besar, kita makin memacu diri sendiri gitu ya Pak. Kalau Bapak sendiri 2 tahun ke depan ada planning akan seperti apa Pak? Ya, saya bukan hanya 2 tahun ya. Saya sebenarnya target itu per tahun sebetulnya. Per tahun, oke. Secara karir ya, saya tertain itu punya target itu step by step itu. Tapi harus saya capai seperti apa. Saya sih pengennya ke depannya ya, sekarang saya kan handle bintang 3 ya. Harapan saya nanti ke depannya saya bisa ke bintang 4 atau bintang 5. Kan banyak kesempatan. Benar-benar. Karena dengan standar hotel yang berbeda atau tempat hotel yang berbeda pun kita bisa mendapatkan pengalaman yang berbeda. Kalau kita bekerja di satu hotel yang sama, walaupun kita lama dengan hotel yang berpindah-pindah, itu akan pengalamannya akan berbeda. Iya, betul. Itu yang akan ke depan harapan saya bisa meningkatkan dari sisi standar hotel sebagai general manager. Oke, berarti standar terdekat ini pencapaian terdekat Bapak itu sendiri minimal jadi general manager tapi di hotel bintang 4 atau bintang 5 gitu ya Pak. Jadi nggak stuck di bintang 3 aja terus. Kalau sekarang nih Pak, yang kita mau dengar pesan-pesan Bapak buat penonton yang ada di rumah untuk mereka yang sedang meniti karir di dunia hospitality, Pak. Pesannya ya, kalau pesan seperti saya bilang bahwa saya sampaikan tadi bahwa kita harus cintai pekerjaan kita yang pertama. Diberi kesempatan jangan disia-siakan. Yang ketiga ya kita harus jujur ya Pak. Jujur dan semangat untuk mencapai yang harus kita cita-citakan. Pesan saya itu. Jangan pernah menyerah dan jangan cepat puas dengan apa yang sudah kita dapat. Itu pondasi kita kalau kita mau sukses di dunia perhotelan ya Pak ya. Apalagi dunia perhotelan itu kan dunia hospitality yang keramah tamahan ya. Jadi harus jujur gitu ya. Oke. Nah, jadi
banyak sekali ya pesan-pesan dari Pak Marcel ya, luar biasa sekali. Ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian. Kalau kita mau kerja itu pondasi utama itu jujur dulu ya. Terus juga mencintai pekerjaan ya. Itu bisa mendatangkan kesuksesan-kesuksesan lainnya ya. Dan semoga apa yang kami tayangkan di hari ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman sekalian untuk kedepannya, apalagi yang masih meniti karir di awal di dunia perhotelan, bisa membuat kita jadi nambah wawasan, menambah motivasi apa yang disampaikan oleh Pak Benny Marcel. Ya, terima kasih buat Pak Marcel Pak yang sudah meluangkan waktunya menjadi sosok inspiratif pada episode perdana Ngosan, Ngobrol Santai ya. Di episode selanjutnya kita akan menghadirkan sosok-sosok inspiratif lainnya yang bisa menambah wawasan untuk teman-teman sekalian ya. Dari saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton episode perdana Ngosan. Sekian episode Ngosan, Ngobrol Santai. Di episode perdana kali ini jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Hotel Dafam. Dan jangan lupa juga follow Instagram Dafam ya buat mengetahui informasi-informasi lainnya seputar Hotel Dafam dan juga promo-promo dari Hotel Dafam Pekanbaru ya. Sampai jumpa di episode Ngosan, Ngobrol Santai lainnya. Bye bye.